Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Tati Sri Uswati MPD sebagai pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Ranti Anggiliana, mahasiswa Diploma Tiga Kebidanan Cirebon dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan makalah yang berjudul ASI Eksklusif yang disusun oleh saya sendiri, Ranti Anggiliana, dengan nomor induk mahasiswa P20624281030. Baik, diawali dengan definisi ASI eksklusif, yang dimana anjuran WHO menganjurkan bahwa dalam memberikan air susu ibu atau ASI sendiri, yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai usia bayi 6 bulan, dan meneruskan dengan pemberian ASI tersebut sampai usia bayi 2 tahun. Namun, pada usia bayi 6 bulan, bayi dapat mendapatkan makanan pendamping ASI yang gizinya disesuaikan dengan kebutuhan dari tumbuh kembang bayi itu sendiri. Ini merupakan pernyataan menurut Depkes RI pada tahun 2007. Nah, yang dimaksud dengan ASI eksklusif ini merupakan menyusui bayi secara murni tanpa diberikan makanan, minuman, atau buah-buahan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis ASI. Dalam kategori jenis ASI ini dibagi menjadi 3 macam, yakni kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Yang pertama merupakan kolostrum. Kolostrum ini cenderung kepada cairan yang biasanya berwarna kuning keemasan, yang di dalamnya itu mengandung protein tinggi dan rendah laktosa, sehingga pada jenis ASI kolostrum ini sangat diharuskan untuk diberikan kepada bayi. Nah, biasanya kolostrum ini ada atau diproduksi oleh payudara ibu dari usia bayi 1-3 hari. Nah, yang selanjutnya yakni ASI transisi. ASI transisi ini merupakan ASI yang dikeluarkan oleh ibu dari hari ke-3 sampai hari ke-8, yang biasanya ASI ini mengandung protein rendah dan lemak hidrat arang yang tinggi. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh ASI matur, yang dimana ASI matur ini menyesuaikan dengan nutrisi bayi selanjutnya sampai bayi 6 bulan. Nah, biasanya ASI matur ini keluar dari hari ke-8 sampai hari 11. Baik, yang selanjutnya dilanjutkan oleh komposisi ASI, yang dimana terdapat 2 macam kelompok, yakni nutrien atau zat gizi yang disesuaikan untuk bayi, yang di dalamnya ada lemak, karbohidrat, protein, dan mineral, serta yang kedua zat protektif, yang di dalamnya ada Lactobacillus bifidus, yang di dalamnya terdapat laktosa, lactoferrin, yang di dalamnya terdapat zat besi, yang selanjutnya terdapat lisozim, yang di dalamnya terdapat enzim, serta antibodi yang dapat membentuk antibodi kuat pada bayi. Yang selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Yang pertama yakni pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri dapat bersumber dari ibunya. Ketika memang ibu tidak mengetahui tentang manfaat ASI eksklusif, tidak mengetahui tentang komposisi yang ada dalam ASI eksklusif itu sendiri, biasanya ibu cenderung tidak sebegitu mementingkan ASI eksklusif. Jadi ibu ketika memang ada sebuah kendala pada bayi atau pada payudara atau pada ibunya sendiri, ibu cenderung lebih tidak ada perbandingan untuk lebih memilih ASI eksklusif. Jadi ibu langsung memilih pada susu formula. Selanjutnya motivasi. Nah, motivasi ini bersumber dari keluarga, dari suami, dari orang-orang terdekat lainnya, atau dari tenaga kesehatan yang harus mensupport ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Karena memang proses dalam pemberian ASI eksklusif ini akan sedikit berat karena memang banyak sekali faktor penghambat yang nanti akan disebutkan atau dijelaskan di slide selanjutnya, dan ini harus dimotivasi atau disupport oleh ibu dan keluarga. Yang selanjutnya ibu bekerja. Nah, untuk ibu bekerja ini sangat mempengaruhi karena biasanya pada ibu-ibu yang bekerja dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk bayinya sendiri, ibu cenderung memilih memberikan susu formula dan tidak memberikan ASI secara eksklusif sampai 6 bulan karena terhambat oleh waktu. Yang selanjutnya yakni sikap terhadap susu formula. Nah, di sini juga berhubungan dengan pengetahuan. Jika ibu memang tidak mengetahui tentang manfaat dari ASI eksklusif dan bahaya dari susu formula, biasanya ibu juga tidak mementingkan ASI eksklusif itu sendiri dan lebih cenderung memilih susu formula.
Baik, yang selanjutnya mengenai faktor dari penghambat dalam pemberian ASI. Yang pertama ini adalah puting susu yang lecet. Nah, biasanya puting susu lecet ini disebabkan oleh pelekatan bayi saat menyusui yang tidak benar. Jadi edukasi mengenai pelekatan bayi yang memang bayi itu harus menyusu pada areola, jadi tidak hanya pada puting saja, itu harus diberikan sejak awal ibu melahirkan atau 6 jam pertama saat ibu melahirkan. Nah, di sini pentingnya itu akan berlanjut untuk ke depan-depannya sehingga ibu tidak akan mengalami puting susu yang lecet. Nah, selanjutnya payudara bengkak. Nah, dalam hal ini payudara bengkak ini disebabkan oleh adanya bendungan ASI yang diakibatkan dari ibu dalam pemberian ASI ini tidak dilakukan secara eksklusif. Nah, biasanya ibu-ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif dan memilih untuk susu formula, payudara akan terasa bengkak karena ASI akan bertumpuk di payudara dan menyumbat aliran-aliran dari pengeluaran ASI tersebut sehingga payudara akan terlihat sangat bengkak atau bahkan memerah. Nah, payudara bengkak ini akan berlanjut pada mastitis atau abses payudara. Nah, abses payudara ini disebabkan oleh keparahan dari payudara bengkak yang tidak segera diobati. Nah, biasanya agar tidak terjadi mastitis atau abses payudara, ibu harus diberikan edukasi mengenai breast care atau pijat laktasi. Nah, pijat laktasi ini banyak sekali manfaatnya selain dari mengatasi payudara bengkak atau menghindari dari mastitis atau abses payudara, yakni agar ibu merasa rileks dan pengeluaran ASI pun lancar dan produksi ASI juga sangat banyak sehingga mempermudah bayi untuk mengkonsumsi ASI langsung dari payudara. Nah, adapun untuk tata cara dalam melakukan breast care ini sendiri, ibu dapat memijat payudara secara perlahan dan dengan sebelumnya ibu mengkompres terlebih dahulu payudara dengan menggunakan air hangat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan baik dari perbuatan atau perkataan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.